سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, segenap para alim, ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh, musyawarah pimpinan sekecamatan Wajak yang seluruhnya tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kepada beliau semuanya, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam hari ini hadis yang ke-16. Betul? 16. 16. Yang bawa kita 16. Mohon disemak ya. Kalau ada kekeliruan nanti dikoreksi. Hadis yang ke-16. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala Al-Hadithul Sadis Ashar, hadith yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini faqala la taghdab faraddada miraran la taghdab rawahul Bukhari. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis kemarin, hadis yang lalu adalah seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang punya akhlakul karimah, moralitas totokromo yang baik dengan lingkungan sosialnya. Temanya iman itu berkaitan dengan akhlak. Hadis kita malam hari ini adalah tentang salah satu akhlak yang terpuji. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan suatu saat ada seseorang, yaitu salah satu sahabat, bertanya atau meminta wasiat, meminta wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ausini, berikan aku wasiat, berikan aku perintah, berikan aku petunjuk. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab
la taghdab, yang artinya jangan engkau marah. Faraddada miraran, dan terulang berkali-kali, dipertegas beberapa kali, la taghdab, jangan marah, jangan ngamuk, jangan gampang tersulut emosi. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sallu ala Nabi Muhammad. Fokus ya, fokus ya. Hadisnya la taghdab, jangan marah, jangan terbakar emosi, jangan terpancing emosi, karena memang kemarahan, marah bukan termasuk akhlakul karimah secara umum kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang muhsinin, orang yang ihsan, orang yang baik itu wal kadhiminal ghaidha, mereka yang menahan sekuat-kuatnya amarah yang ada, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang. Itu akhlakul karimah, itu karakter sifat yang mulia, menahan amarahnya dan memaafkan. Jangan mudah meluapkan dan menumpahkan emosi dan kemarahannya. Kenapa? Karena yang menumpahkan emosinya, mudah marah, mudah emosi, tidak termasuk akhlakul karimah. Yang termasuk akhlakul karimah, wal kadhimin, menahan sekuatan, kadhim, wal kadhimin al-ghaidha, menahan amarahnya dan memaafkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi jangan dipotong di sini. Ini masih koma, belum titik. Ini masih koma, belum titik. Karena kalau dalam Maulid Ad-Dibai, lam yakun ahadun li ghadabi. Gitu ya. Ini tidak pernah baca juga, tapi mana? Betul. Sebelumnya apa ini? Wa idza haqqullahi lam yakun ahadun li ghadabi. Ada teks yang saya lupa apa itu. Rasulullah itu kalau yang jadi sasaran adalah agama Allah, maka tidak ada satupun yang bisa meredakan amarah Rasulullah ketika agama Allah dilecehkan, dinistakan. Kalau urusan agama, Rasulullah marah, boleh emosi. Ketika agama Allah, agama Islam, Rasulullah terganggu dan diusik, harus marah. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keliru. Kalau yang dihina urusan pribadinya, marah. Kalau yang dilecehkan fotonya diri sendiri, marah. Kalau yang dilecehkan organisasinya, marah. Kalau yang dilecehkan ketua organisasinya, marah. Tapi giliran Nabi Muhammad, sabar, akhlakul karimah. Oh, itu bukan akhlakul karimah. Bukan. Enggak, harus marah sekarang. Kenapa? Agama. Bukan personal, bukan pribadi. Tapi selama ini yang berlaku, kalau personal, marah. Organisasinya, marah. Tokoh organisasinya, marah. Giliran Nabi Muhammad, tenang. Apa-apaan? Kebalik. Silahkan marah, tapi ada caranya. Silahkan ungkapkan kemarahan dan pembelaan kepada nabimu,
tapi dengan cara yang baik juga. Dan sudah saatnya menunjukkan cara yang lebih baik. Kenapa? Ya, kalau ada yang ingin boykot produk-produk non-muslim, silahkan. Rasa-rasanya sudah waktunya seperti itulah. Umat Islam mayoritas kok. Masa mayoritas duit kita lari kepada non-muslim semuanya? Makanan, minuman, pakaian, makeup, semua bukan punya orang Islam. Loh, tidak sadar selama ini ternyata kita membiayai kehidupan dan kemewahan dan kemegahan dan kekuatan mereka. Saya rasa saat ini kita harus berpikir, kita harus menggunakan produk muslim mulai sekarang. Harus punya produk alternatif yang pada akhirnya duit kita nggak mengalir kepada mereka. Dan itu tidak mudah. Mulai dari yang ringan dan mudah, air, banyu, minuman. Lah yang sering pengajian kan umat Islam tau, bukan umat non muslim. Oke, air minumnya, air mineralnya punya muslim atau enggak? Oke, ini perlu jadi pemikiran kita. Siapapun yang punya penyajian masjid, majelis taklim atau apa, sekarang kalau menyediakan minuman, jangan minuman kecuali produknya umat Islam. Tinggalkan merek apapun yang bukan milik orang muslim. Mulai dari air, yang simpel ya. Beranjak lebih jauh silahkan produk-produk lain. Mohon maaf, di rumah kita dah, masing-masing dari kita bersih-bersih ya. Mandi pakai sabun, bersihkan mulut, sampo. Coba cek, itu produk siapa itu? Perusahaannya siapa itu? Habib pribadi mulai ya, karena repot. Produk produksi ini secara terang-terangan mendukung LGBT. Sudah, merek ini apapun rumpun dari perusahaan ini saya tinggalkan semua, pindah ke produk yang lain. Produk yang lain, sekarang ternyata ini dari Perancis. Ngilang lagi, harus cari lagi. Oh, harus mulai sekarang dipikirkan. Make up, parfum, lipstick, tisu lipen, facial wash. Oh, nih Pak Min benges. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kembali ke hadis kita. Kalau urusan pribadi, urusan organisasi, urusan ketua organisasinya marah. Giliran Nabi Muhammad suruh tenang, suruh sabar. Oh enggak gitu. Silahkan marah, bela. Karena ini nabimu, karena ini Rasulullah, karena ini agamamu. Tetapi cara kemarahan dan pembelaan itu silahkan dengan cara-cara yang baik. Banyak caranya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang pertama ya, secara umum jangan mudah marah, tersulut emosinya, karena kemarahan, emosi Anda ikuti, Anda turuti selalu tidak termasuk akhlakun karimah. Baik, secara umum. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadis yang kedua, al-hadis as-sabi' asyar, hadis ke-17 an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Betul? Yang membaca betul? Fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Betul ya? Oke. Hadis yang ke-17 dari Shaddad bin Aus. Abi Ya'la namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala katabal ihsan, menuliskan, kataba farada,
Allah Ta'ala mewajibkan, mengharuskan al-ihsan, berbuat yang terbaik ala kulli syai', pada segala sesuatu. Sesuatu itu dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Kalau sholat, sholatlah yang terbaik. Kalau menghadap Allah, ya pakai pakaian yang terbaik. Ala kulli syai'. Yang dalam hadis ini Rasulullah melanjutkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau mengeksekusi, eksekusilah dengan cara yang terbaik. Gambarannya yang diberikan contoh itu contoh yang ekstrim, bahkan urusan eksekusi gitu kan, urusan mencabut, menghilangkan kehidupan orang, itu loh harus dengan cara yang terbaik, tidak dengan cara yang membuat dia tersakiti luar biasa. Jangan dibunuh pelan-pelan, jangan dikuliti pakai silet walaupun memang pada akhirnya mati, enggak. Bahkan urusan yang seperti itu, fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Dan kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wal yahidda ahadukum syafratahu. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya. Wal yurih dhabihatahu. Dan engkau buat, dan kalian buat hewan itu rileks dengan terbunuh. Jangan hewan itu sudah merasa ketakutan dan terancam. Kan hewan punya insting bahwa kehidupannya akan berakhir gitu kan. Enggak boleh. Wal yurih dhabihatahu. Hewan ternak itu juga harus dijaga. Jangan sampai hewan melihat teman-temannya meregang nyawa di depan mata. Jangan hewan itu disakiti, jangan hewan itu ditarik-tarik, jangan hewan itu dibanting-banting. Itu yang menyebabkan efek ketakutan, kekhawatiran, tegang gitu kan. Yo dagingnya keras, awak atos, angel wis. Ibu yang ngomong, tukang sebelah itu. Jaga. Wal yahidda syafratahu. Ditajamkan mata pisaunya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pesan yang terakhir, kalau tidak tahu ilmu tentang menyembelih, tidak usah ikut-ikutan. Semangat, Bib. Saya semangat bantu panitia kurban. Boleh semangat itu. Tapi semangat tok tanpa ilmu rusak. Saya niat baik, tulus ikhlas, tidak dibayar tidak apa-apa. Iya, tulus ikhlas, tapi niat tulus ikhlas tidak dibarengi dengan ilmu untuk menyembelih, rusak dagingnya. Bukan hanya rusak, khawatir kalau tidak tersembelih dengan cara yang syar'i. Kalau tersembelih dengan cara yang syar'i, dengan cara yang baik, satu, dagingnya menjadi halalan, kemudian rasanya juga thayyibah, halalan thayyibah. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, modal semangat tok, otot tok, okol tok, nggak ada ilmunya, main banting, main gerak. Ya kalau sesuai dengan syariat, kalau enggak maka menjadi bangkai, jadi haram dan tidak thayyib. Serahkan yang punya ilmu, serahkan ahlinya. Kalau bantu yang lain nggak apa-apa. Tapi jangan ikut megang mata pisau untuk menyembelih kalau tidak tahu ilmunya. Biarkan yang punya keilmu di situ, yang punya ahlinya, bantu yang lain atau bantu atas petunjuk mereka yang berilmu dan tahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.